kita sepertinya masih menunggu beberapa orang ini ya untuk bergabung. Tunggu, saya cek dulu. Sudah ada lagi yang masuk. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai, saya ingin kita semua dulu untuk sama-sama berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Wawan. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin doa. Pembelajaran kali ini itu saya akan bahas tentang masalah format gambar ya. Kan pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas itu pengertian atau pengertian garis. Kemudian kelanjutannya setelah garis itu kita tahu format-format gambar. Yang sudah hadir di sini saya harapkan juga tetap mengisi absen online-nya ya yang ada di Google Form. Jadi saya akan presentasi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oh ya, materinya sudah di-download semua kah? Saya sudah upload di Google Class ya. Materinya di situ ada file PDF dan PowerPoint yang ini. Kalau sudah, saya akan menjelaskannya tentang format gambar. Ya, format gambar. Biasa kan kalian mendownload di internet kan, biasa mendownload di internet gambar-gambar untuk dijadikan wallpaper HP kah atau wallpaper desktop kalian, tapi mungkin ada beberapa dari kalian juga sudah tahu bahwa gambar-gambar itu punya format tersendiri. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa setiap format gambar itu ada perbedaannya, ada keunggulan dan ada kekurangannya dari masing-masing format. Nah, untuk mengetahui itu kita belajar format gambar untuk tahu apa sih sebenarnya keunggulan dari masing-masing format dan apa kekurangannya, biar kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang kita gunakan dalam format gambar ini. Ya, jadi ini kompetisi yang akan kita capai ya, mendiskusikan berbagai format gambar dan menempatkan berbagai format gambar. Nah, ini tujuan. Jadi setelah mempelajari ini, kalian harusnya sudah bisa menjelaskan, membandingkan, dan menyajikan berbagai format gambar. Oke, jadi kita ke pengertian dulu ya. Jadi format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur dan menyimpan gambar digital. Jadi format gambar ini adalah sudah standarnya. Jadi ada standar tertentu dari masing-masing format untuk menyimpan dan mengatur gambar digital. Oh ya, sebelumnya saya sampaikannya kalau ada materi-materi yang ingin ditanyakan di tengah pembelajaran, silakan langsung diizin untuk bertanya ya. Oke, kita ke perbedaan format vektor dan bitmap dulu ya. Jadi vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis. Jadi vektor ini ada di rumus matematika, makanya vektor ini bisa dibilang bahwa gambar yang melalui proses rumus matematika, karena kalau di matematika kan kalian biasa lihat ada sumbu-sumbu X dan sumbu Y. Nah, gambar-gambar vektor ini terbuat dari susunan sumbu X dan Y tersebut dari titik-titiknya. Biasanya kalau kalian buka file di Corel, biasanya ada di situ di sudut bawah koordinat titik gambar dari gambar-gambar vektor. Nah, gambar vektor ini punya atribut, tidak seperti bitmap. Jadi vektor ini punya atribut yang bisa kalian ubah-ubah atributnya, yaitu ketebalan garis, warna isi, dan nodes dan lainnya. Kemudian kita ke bitmap. Ya, jadi bitmap ini terbentuk dari titik. Jadi berbeda dengan vektor. Vektor dia terbentuk dari kurva X dan Y dari vektor. Tapi kalau bitmap dia terbentuk dari titik-titik campuran warna. Jadi
bitmap ini kalau kita perbesar dia akan pecah, kita akan lihat titik-titiknya. Nah, jadi gambar berbeda dengan vektor yang kalau kita perbesar dia tidak pecah. Nah, jadi gambar bitmap ini memiliki tinggi dan lebar dalam bentuk piksel. Nah, biasanya ukurannya dia dalam bentuk piksel, misalnya berapa kali berapa, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk format gambar. Ya, silakan Rahmat Fuad. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau kita ingin buat gambar yang bergerak-gerak gitu Pak, animasi itu menggunakan format apa ya Pak? Yang gerak-gerak misalkan itu menggunakan format apa gitu Pak? Ya. Nah, gambar animasi kalau dia animasinya minimal, misalnya sedikit yang berulang-ulang, misalnya seperti itu ya, Rahmat ya. Kamu bisa pakai itu tadi GIF, grafik independent format. Jadi kalian di GIF itu sebenarnya sudah ada program untuk membuat GIF. Jadi kalian menyimpan gambar frame by frame, kemudian dikonvert ke bentuk GIF. Jadi setiap frame dibaca, kemudian dia jadi bergerak frame by frame-nya itu. Oke ya, ada lagi? Ya, silakan Saiful. Ya Pak, nih izin bertanya Pak. Tadi GIF, ya itu softwarenya menggunakan apa Pak? Salah satu software contoh gitu untuk membuat GIF itu, sehingga kami bisa belajar nantinya. Ya, oke. Ada yang bisa bantu jawab? Software apa sih yang kita gunakan untuk membuat gambar GIF? Silakan yang bisa jawab. Saya Pak. Ya, silakan. Saya nggak tahu juga sebenarnya, cuman saya pernah nyoba-nyoba itu Pak, yang animasi apa buat 2 dimensi itu Pak, 2 dimensi itu kayak menggunakan Flash tipe ya, Macromedia Flash Pak ya? Iya. Flash itu kali ya Pak? Flash bisa. Apa mungkin bisa kali ya itu ya, untuk digunakan, mungkin untuk menggunakan untuk gambar gerak-gerak gitu Pak? Iya. Ya. Itu salah satu aplikasi boleh pakai Flash. Jadi hari ini cukup sekian pertemuan kita, besok kita akan lanjutkan. Tapi jangan lupa cek WhatsApp-nya dan Google Class-nya. Di situ saya akan kasih link untuk lembar kerja format gambar ini ya. Kalian isi, batasnya itu sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu kalian isi LK-nya. Kemudian setelah ini kalian mengetik resume atau kesimpulan di Word. Nah, di Word itu harus kalian kirimkan sebentar di WhatsApp maksud saya, ya. Jadi kesimpulannya silakan ketik di Word, dan kesimpulan pertemuan ini, kesimpulannya kalian ketik di Word dan kirimkan ke WhatsApp. Oke? Ya. Jadi sekian pertemuan kali ini, tetap jaga kesehatan karena masih pandemi. Oke, sekian. Nana, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.